Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Depi Indasari dari kelas 12 AKL 1, nomor absen 26. Submateri yang saya akan bawakan adalah yang pertama itu prasejarah dan sejarah agama Hindu di Indonesia. Yang kedua ada teori-teori masuknya agama Hindu. Yang ketiga ada bukti-bukti monumental peninggalan sejarah agama Hindu. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang prasejarah. Zaman prasejarah adalah zaman di mana belum mengenalnya tulisan yang sudah berlangsung sejak 2 juta tahun yang lalu. Nah, kondisi lingkungan pada zaman prasejarah dan zaman sekarang sangatlah berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya pengangkatan daratan, naik turunnya air laut, dan kondisi gunung berapi. Manusia purba yang sudah ada pada zaman prasejarah adalah yang pertama, Meganthropus paleojapanicus adalah manusia yang paling purba. Yang kedua adalah Homo erectus atau Paleojapanicus, manusia yang sudah berjalan tegak. Dan yang ketiga adalah Homo sapiens, manusia yang mirip dengan manusia sekarang. Brahman menciptakan alam semesta dengan bertapa. Brahman bersifat Satchit Ananda, yang artinya keberadaan, kebenaran, kesadaran, dan kebahagiaan, yang kemudian menimbulkan atau menciptakan Purusa dan Prakrti. Dan lalu Purusa dan Prakrti ini menimbulkan alam mikrokosmos dan makrokosmos. Alam mikrokosmos ini adalah buana alit yang kita tinggali, yang akan menyebabkan adanya tumbuh-tumbuhan, adanya satwa, dan adanya manusia. Menurut pandangan agama Hindu, Manu atau manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang memiliki Bayu, Sabda, dan Idam. Bayu adalah tenaga yang menghantarkan manusia untuk memiliki kekuatan. Sabda adalah suara yang menyebabkan manusia bisa bertutur kata. Dan yang ketiga adalah Idam, membuat manusia bisa berpikir dan berlogika, menentukan mana yang baik, yang mana yang tidak baik, menentukan mana yang benar dan tidak benar, dan menentukan mana yang boleh dan tidak boleh. Ada 5 pembagian zaman prasejarah. Yang pertama adalah zaman Paleolitikum atau batu tua, yang kedua ada Mesolitikum atau batu madya, yang ketiga ada Neolitikum atau batu baru, yang keempat ada zaman logam, dan yang kelima ada zaman Megalitikum atau batu besar. Ada menhir. Menhir ini adalah tugu batu yang berdiri sebagai tanda peringatan kepada arwah nenek moyang. Yang kedua ada dolmen. Dolmen adalah meja batu yang digunakan sebagai tempat meletakkan sesajen yang akan dipersembahkan kepada arwah nenek moyang. Yang ketiga ada sarkofagus, yaitu kubur batu yang berbentuk keranda dan tertutup. Yang keempat ada kubur batu. Kubur batu inilah peti mayat yang terbuat dari batu. Kemudian ada punden berundak-undak, yang bangunan yang bertingkat-tingkat yang menyerupai tangga. Dan ada arca-arca atau patung-patung yang menyerupai arca nenek moyang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Teori-teori Hindu yang masuk ke Indonesia terdiri dari 5 teori. Yang pertama adalah teori Brahmana, teori Kesatria, Vaishya, Sudra, dan teori arus balik. Nah, saya jelaskan yang pertama, yaitu adalah teori Brahmana. Teori Brahmana dikemukakan oleh J.C. Van Leeuwen, berisi tentang kebudayaan agama Hindu yang dibawa oleh kaum Brahmana. Yang kedua ada teori Kesatria. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Birch, yang berisi bahwa agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh kaum kasta Kesatria atau raja dan pangeran yang melarikan diri ke Indonesia karena kalah peperangan atau kekacauan politik yang ada di India. Nah, yang ketiga ada teori Vaishya. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krum, yang berisi bahwa agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh para pedagang yang singgah dan menetap di Indonesia. Yang keempat ada teori Sudra yang dikemukakan oleh Van Weber, yang berisi tentang agama Hindu dibawa oleh kaum berkasta Sudra atau tawanan perang yang dibuang dari Hindia dan dibawa ke Nusantara. Yang kelima ada teori arus balik. Teori ini mempunyai 2 cara untuk masuk ke Indonesia. Yang pertama ada para Brahmana yang diundang oleh kepala suku di Indonesia untuk membuat upacara prasetyatoma untuk menghidupkan seseorang. Yang kedua, para raja yang ada di Indonesia datang ke India untuk mempelajari agama Hindu. Dari seluruh teori yang saya jelaskan di atas adalah teori Brahmana yang paling mungkin diterima. Yang pertama, karena agama Hindu di kehidupan masyarakat, segala upacara keagamaan
dimonopoli oleh kaum Brahmana, sehingga kaum Brahmana lah yang memungkinkan menyebarkan agama Hindu. Yang kedua itu ada prasasti. Prasasti yang ada di Indonesia ini semua berbahasa Sanskerta, yang merupakan kitab suci dan upacara agama yang tidak menggunakan bahasa sehari-hari, jadi hanya dimengerti oleh kaum Brahmana. Selanjutnya ada sejarah agama Hindu di Indonesia. Pada zaman sejarah agama Hindu sudah memiliki kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme. Kepercayaan animisme ini adalah kepercayaan terhadap roh nenek moyang, dan yang kedua ada kepercayaan dinamisme ini adalah percaya terhadap benda-benda yang memiliki kekuatan. Agama Hindu masuk pada awal abad Masehi yang membuat perubahan di Indonesia dari religi kuno dalam kehidupan beragama dengan memuja Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan kitab suci Weda. Dan munculnya kerajaan yang mengatur kehidupan suatu wilayah, ajaran Hindu yang merupakan ajaran yang memuja banyak dewa seperti Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa yang dimaksud dengan Dewa Trimurti. Lontar-lontar yang ada di Pulau Bali menyebutkan bahwa Maharsi Agastya yang menyebarkan agama Hindu dari India ke Indonesia, maka nama beliau disucikan di Prasasti Dinoyo atau Porong yang diberi julukan Pitra Segara atau Bapak Lautan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kerajaan yang ada di Indonesia. Yang pertama berkembang di daerah Kalimantan Timur, yaitu Kerajaan Kutai pada abad keempat dengan rajanya Mula Warman, dan ditemukan 7 buah yupa yang bertuliskan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta dengan tempat sucinya yang bernama Waprakeswara dan pemberian hadiah kepada Brahmana, dan terdapat golongan kesatria yang terdiri dari kerabat raja. Selanjutnya berkembang di Jawa Barat pada abad ke-5 Masehi di Kerajaan Tarumanegara dengan rajanya Purnawarman, dan ditemukannya 7 buah prasasti yang bertuliskan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta, dan ada prasasti Ceroteun yang terdapat lukisan 2 buah telapak kaki Sang Purnawarman hingga Tugu Penggalian Sungai Komati. Dan selanjutnya berkembang di daerah Jawa Tengah pada abad ke-7 dengan adanya prasasti Tukmas sekitar 650 Masehi bertuliskan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta dengan atribut Trimurti seperti Kapa, Trisula, Cakra, dan bunga teratai. Dan kerajaan ini disebut dengan Kerajaan Kaling dengan ratunya Ratu Sima. Adapun peninggalan prasasti Canggal 654 Saka dan rajanya Sanjaya. Kemudian terdapat juga Candi Prambanan dan kelompok Candi Arjuna. Kemudian berkembang di daerah Jawa Timur yang terdapat prasasti Dinoyo yang sebagai bukti peninggalan kerajaan Kajuruan. Yang pertama ada prasasti Dinoyo ini berasal dari Malang yang bertuliskan huruf Jawa kuno dengan berbahasa Sanskerta. Ada juga Empu Sendok, Isyana Tunggawijaya, Dharma Wangsa, dan Erlangga. Selanjutnya di Bali ada kepercayaan sebelum masuknya agama Hindu. Yang pertama ada gunung sebagai tempat suci, yang kedua adalah penguburan dengan sarkofagus, yang ketiga adalah percaya dengan alam skala dan niskala, yang keempat adalah percaya dengan penjelmaan berkali-kali, yang kelima adalah roh yang sudah meninggal itu dipercaya memberi perlindungan kepada keturunan selanjutnya, dan ada arca yang sebagai perwujudan roh nenek moyang. Ditemukan arca siwa dan prasasti yang identik dengan tipe arca siwa Dieng yang berasal dari Jawa Timur yang diperkirakan ada pada abad ke-8. Selanjutnya, agama Hindu berkembang pertama kali di Bali yang dikembangkan oleh Resi Markandeya yang bertempat di Pura Besakeh. Kemudian ada Empu Kuturan sebagai pembaharu agama Hindu yang menyatukan sekte-sekte Trimurti dan Satkayangan. Peradaban sebelum agama Hindu masuk di Bali, ada Resi Markandeya yang menanamkan Pancadatu di Pura Besakeh. Saya akan menceritakan secara singkat sejarah penanaman Pancadatu. Pada saat itu, Maharsi Markandeya menanamkan sebuah kendi yang berisi air dan Pancadatu. Pancadatu ini terdiri dari logam mulia seperti emas, perak, perunggu, dan besi, yang diikuti dengan warna dan sesembahan yang kemudian ditanam di Pura Basukian atau sekarang Pura Besakeh. Kemudian penanaman Pancadatu ini disebut dengan pedagingan yang dari dulu sampai saat ini menjadi salah satu upacara yadni yang ada di Bali tatkala mendirikan sebuah bangunan dalam rangka pemaspasan atau inisiasi energi ketuhanan. Pura Besakeh difungsikan sebagai tempat memuja Ida Sang Hyang Widiwasa. Selanjutnya ada Empu Sangkul Putih yang membuat orang Bali menjadi orang suci atau menjadi
pemangku, yang kemudian ada bebali, yang menjadi kesenian yang bermakna simbolik. Selanjutnya ada arca siwa yang ada di Bedulu Gianyar yang ditemukan pada abad ke-8. Kemudian ada Empu Kuturan pada zaman Raja Marakata yang membangun asrama di Padangbai dan Purasila Yukti. Beliau mengajarkan tentang Simakrama, Filsafat, Mikro dan Makro, Sangyang Widi, Jiwatman, dan Karmapala. Adapun bangunan suci yang ada dari dulu sampai sekarang yang dibangun menurut ajaran beliau adalah ada Sanggah Kemulan, Taksu, Tugu yang ada di pekarangan rumah. Kemudian ada Sanggah Pemerajan seperti Surya, Meru, Gedong, dan Kemulan. Yang ketiga ada Pura Dadya seperti Pura Panti, dan yang terakhir ada Kayangan 3 seperti Pura Puseh, Dalem, dan Pura Desa. Selanjutnya, pada masa pemerintahan dalam Watu Renggong yang berkedudukan di Gelgel, tahun 1470 sampai 1550 Masehi, datanglah Dangyang Dwi Jendra di Bali yang beliau juga disebut dengan Dangyang Nirata. Kedatangan beliau di Bali ini melalui Blambangan Banyuwangi, mengarungi Segara Rupa atau Selat Bali, dan sampailah beliau di Desa Pulaki. Dari sinilah beliau melanjutkan perjalanan menuju Desa Gadingwangi, Desa Mundah, Mengui, Kapal, Tuban, Buangan, dan sampailah di Desa Mas. Kemudian dalam Watu Renggong memerintahkan Ki Gusti Penyarikan Dauh Bali Agung untuk mendak Dangyang Nirata datang ke Puri Gelgel menjadi Purhoita kerajaan. Dangyang Nirata atas seizin dalam Watu Renggong yang berhasrat ingin melakukan perjalanan suci mengelilingi Bali yang dimulai dari Puri Gelgel menuju Rambut Siwi, dan selanjutnya menuju Pura Ulawatu. Beliau melewati Bukit Gong, Bukit Payung, Sakenan, Air Jeruk, Tugu, Genta, Sampangan, Tengkulak, Goa Lawah, Pojok Batu, Pengajengan, Mas Ceti, Peti Tengat, dan terakhir beliau moksa di Pura Uluwatu. Nah, setelah di Bali, kemudian ada di Nusa Tenggara Barat. Perkembangan agama Hindu di Nusa Tenggara Barat ini dibawa oleh Dangyang Nirata yang melaksanakan perjalanan suci, yaitu Dharma Yatra, yang kemudian perkembangan di NTB ini juga tidak lepas dari peran kekuasaan Raja-Raja Karangasem pada masa itu. Setelah di Nusa Tenggara Barat, selanjutnya berkembang ke Nusa Tenggara Timur, yang terdapat di daerah Sumbawa. Ada nama Tuan Semeru atau sebutan dari Dangyang Nirata yang telah memberikan indikasi karena jasa beliau menyebarkan agama Hindu ke daerah ini yang kemudian dikembangkan lagi oleh imigran asal Bali. Nah, setelah di Nusa Tenggara Timur, selanjutnya berkembang di daerah Sulawesi yang sudah diprediksi ada sekitar abad ke-3 Masehi yang ditandai dengan adanya patung Buddha yang ada di daerah Goa. Yang selanjutnya perkembangan agama Hindu ini tumbuh dengan subur di daerah Sulawesi. Ini akibat dari transmigrasi asal Bali. Dan yang terakhir ada di Irian Barat. Hal ini juga tidak lepas dari di Sulawesi tadi yang dibawa oleh transmigrasi asal Bali yang mendapat tugas-tugas tertentu di sana. Dan yang terakhir ada di Irian Barat yang tidak jauh berbeda dengan Sulawesi, yang di mana perkembangannya ini juga dibawa oleh masyarakat transmigrasi Bali yang mendapat tugas-tugas khusus di sana. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upaya pelestarian peninggalan agama Hindu yang ada di Indonesia. Upayanya adalah yang pertama merawat dan menjaga peninggalan sejarah agama Hindu, yang kedua mengunjungi warisan budaya, yang ketiga bersembahyang ke tempat suci, tidak memberikan izin kepada orang yang tidak berkepentingan dan orang yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola warisan budaya Hindu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kontribusi budaya Hindu. Yang pertama itu adalah ada pariwisata alam, seperti misalnya gunung, laut, dan danau. Yang kedua ada pariwisata budaya, seperti candi. Candi yang dapat saya sebutkan adalah Candi Dieng, Candi Tikus, Candi Jabung, dan Candi Citu.
Nah, yang terakhir ini saya akan menjelaskan tentang kasus sastraan yang ada di Bali. Nah, yang pertama saya akan mulai menjelaskan tentang cerita Parahyangan yang ada pada abad ke-5 di Kerajaan Tarumanegara yang menceritakan tentang sejarah tanah Pasundan. Yang kedua ada Krisnayana pada abad ke-5 di Kerajaan Tarumanegara. Kekawin ini dikarang oleh Empu Triguna pada zaman Prabu Warsajaya di Kediri yang menceritakan tentang pernikahan antara Krishna dan Rukmini. Nah, selanjutnya ada cerita Arjuna Wiwaha pada abad ke-10 di Kerajaan Bedang Kemulan yang dikarang oleh Empu Kanwa pada zaman Prabu Erlangga yang menceritakan tentang pertapaan seorang Arjuna di Gunung Indrakila dan pernikahannya dengan 7 bidadari. Yang selanjutnya ada Lubdaka yang ada pada abad ke-11 di Kerajaan Kediri yang dikarang oleh Empu Tanakung yang berisi cerita tentang perjalanan seorang Lubdaka ini yang ingin memburu pada malam Siwalatri. Nah, selanjutnya ada Baratayuda pada abad ke-12 di Kerajaan Kediri yang dikarang oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh dengan pada masa Kerajaan Jayabaya yang menceritakan tentang perang besar antara Korawa dan Pandawa. Nah, selanjutnya adalah negara Kertagama yang ada pada abad ke-14 yang ada di Kerajaan Majapahit. Kekawin ini dikarang oleh Empu Prapanca yang menguraikan kisah tentang Kerajaan Singosari dan Kerajaan Majapahit. Kitab Sutasoma yang ada pada Kerajaan Majapahit yang dikarang oleh Empu Tantular yang berisi tentang kisah anak raja yang menganut agama Buddha. Selanjutnya ada Paraton yang berisi uraian kisah yang tidak dapat dipercaya yang masih bersifat dongeng atau mitos. Selanjutnya ada cerita Calon Arang. Cerita Calon Arang ini berisi dibunuhnya Calon Arang oleh Empu Baradah atau suruhan Raja Erlangga yang memperebutkan kerajaan Kediri. Nah, sekian materi yang dapat saya paparkan. Saya memohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.